Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akuntansi perpajakan yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Judi Zagi sebagai moderator. Yang kedua Malina Agustin. Yang ketiga Muda Ladia. Dan yang keempat Suci Bebrina. Baiklah, kami akan menampilkan materi diskusi kami, yaitu materi tentang PPh 22. Untuk materi yang pertama saya sampaikan sendiri, yaitu konsep dasar PPh 22. Konsep PPh pasal 22 yaitu pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Selanjutnya yaitu tarif pajak penghasilan. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 atau penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas berdasarkan PMK 154/PMK 03/2010 adalah sebagai berikut. 1. Atas penembusan premium solar, premix atau super TT oleh SPBU swastanisasi 0,3% dari penjualan. PPh pasal 22 sama dengan 0,3% dikali penjualan. Yang kedua, atas penembusan premium solar, premix, super TT oleh SPBU Pertamina adalah 0,25% dari penjualan. PPh pasal 22-nya yaitu 0,25% dikali penjualan. Yang ketiga, atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3% dari penjualan. PPh pasal 22-nya yaitu 0,3% dikali penjualan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yang disampaikan oleh saudari Malina Agustin, kepada Malina dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 atas penyerahan barang atau penjualan hasil produksi Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas dilaksanakan dengan cara penyetoran sendiri oleh wajib pajak ke bank, persepsi atau kantor pos dan giro sebelum surat perintah pengeluaran barang ditebus. Penyetoran pajak dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir surat setoran pajak. Setelah kita menyetorkan ke bank persepsi, SSP tadi kemudian kita bawa ke PT Pertamina untuk ditukarkan dengan surat perintah pengeluaran barang yang diterbitkan oleh PT Pertamina. Selanjutnya, SPPB tadi berfungsi sebagai surat perintah kepada depot tersebut untuk mengangkut dan mengirimkan BBM yang kita beli. Jika pembeli bukan berstatus sebagai agen atau penyalur BBM, BBG maupun pelumas, PPh pasal 22 itu bisa dikreditkan di SPT tahunan PPh. Selanjutnya, pemungut pajak PPh pasal 22. Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan, yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK 010/2015 tentang perubahan keempat atas PMK Nomor 154/PMK 03/2010, pemungut PPh pasal 22 diantaranya adalah
Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang terakhir adalah kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Sekian hasil presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Marina Agustin. Untuk materi yang selanjutnya yang disampaikan oleh Saudari Mulda Ladia. Kepada Mulda kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Mulda Ladia, NIM 18053115. Baiklah, saya akan menjelaskan landasan hukum PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian perhitungan dan pencatatan PPh pasal 22. Nilai impor adalah nilai berupa menjadi dasar perhitungan biaya masuk, yaitu cost insurance and freight atau CIF, ditambah dengan biaya masuk dan pungutan biaya lainnya. Pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan biaya impor. Contoh perhitungan sebagai berikut. A. Yang menggunakan angka pengenal impor atau API. PPh pasal 22 sama dengan 2,5% kali nilai impor. B. Yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau non-API. PPh pasal 22 sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang C. Yang tidak dikuasai apabila telah 30 hari, barang yang tidak diproses lebih lanjut akan tidak diambil dari gudang pelabuhan tempat datangnya barang. PPh pasal 22 sama dengan 7,5% dikali dengan nilai impor. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN atau APBD. Menyatakan atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah mewakili NPWP. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian dan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 3% dari harga pembelian jika ada memiliki NPWP. PPh pasal 22 sama dengan 3% dikali harga pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, meliputi jumlah kurang dari 1 juta. Yang kedua, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM dan benda-benda pos. Yang ketiga, pembayaran atau pencairan dana baik saya Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mulda Ladia. Selanjutnya, materi yang terakhir disampaikan oleh Saudari Suci Febrina. Kepada Suci, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Suci Febrina dengan NIM 1805304. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang contoh soal PPh pasal 22. Yang pertama, pada tanggal 26 September 2019, CV Perdikari membeli kertas secara kredit dari pabrik kertas Maju Jaya. Harga kertas itu adalah 100 juta.
faktur pembelian yang diterima oleh CV Berdikari juga mencantumkan pungutan PPh pasal 22 sebesar 0,1%. Hitunglah PPh 22 yang dipungut oleh pabrik kertas Maju Jaya dari transaksi tersebut. Caranya adalah PPh pasal 22 sama dengan 0,1% dikali 100 juta. Hasilnya yaitu 100.000. Maka ayat jurnal yang dibuat oleh pihak Berdikari untuk mencatat transaksi pembelian persediaan barang dagang dan pungutan PPh pasal 22 oleh pabrik kertas Maju Jaya adalah, yaitu pada tanggal 26 September, persediaan barang dagangan di debit 100 juta, PPh pasal 22 dibayar di muka di debit 200.000 dan utang dagang kredit 1.200.000. Contoh yang kedua, pada tanggal 25 Desember 2019, pabrik kertas Cempaka menjual kertas secara kredit kepada CV Andi yang berdistributor yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat. Jumlah harga jual kertas itu adalah 150 juta, sedangkan harga pokoknya adalah 105 juta. Ketentuan PPh pasal 22 yang mewajibkan pabrik kertas Cempaka selaku produsen kertas untuk memungut PPh pasal 22 dengan tarif 0,1% dari harga jual. Berapakah besarnya PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh pabrik kertas Sinar Bulan terkait transaksi penjualan tersebut? Jawabannya adalah PPh pasal 22 sama dengan 150 juta dikali 0,1%. Hasilnya adalah sebesar Rp150.000. Ayat jurnal yang harus dibuat di pihak pabrik kertas Cempaka untuk mencatat penjualan kertas dan pemungutan PPh pasal 22 adalah, yang pertama, piutang dagang sebesar 150.150.000 di debit, pada penjualan di kredit 150 juta, dan utang PPh pasal 22 kredit sebesar 150.000. Yang kedua, beban pokok penjualan di debit sebesar 150.150.000 pada persediaan di kredit sebesar 150.150.000. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Suci Perdina. Untuk itu maka berakhirlah hasil presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau gangguan jaringan yang agak susah sedikit. Kami mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.